Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bisa Baper, bincang santai bareng perawat. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya launching juga podcast perdana kami di channel YouTube DPK PPNI Fastabik Sehat. Podcast ini merupakan salah satu misi DPK Fastabik Sehat yang memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai kanal edukatif dan informatif yang bermanfaat untuk semua orang, khususnya sejawat perawat. Podcast ini terselenggara atas kerjasama dengan channel Rumah Sakit Fastabik Sehat, yaitu Fasmu Channel. Ya, teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol merah ya, supaya mendapatkan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan dua bapak-bapak. Ya, yang di sebelah kiri saya ini adalah Ketua DPK PPNI Fastabik Sehat, Bapak Muhammad Saiful Bahri, Eskep Nurse. Bagaimana kabarnya Pak Saiful? Alhamdulillah luar biasa. Silakan disapa pemirsa yang ada di rumah. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu dan teman-teman sejawat perawat PPNI yang ada di seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat HUT PPNI ke-49, gapai kesejahteraan dengan profesionalisme. Kami juga menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di Rumah Sakit Fastabik Sehat, Fastabik Group, Bapak Ibu pimpinan Fasyankes se-Indonesia, teman-teman IBDI, Ikatan Perawat Dialisis Indonesia. Halo teman-teman IBDI, selamat Hari Ginjal Sedunia, IBDI Jaya. Kami menyapa juga Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia, IPKJI, Ikatan Perawat Anak Nasional Indonesia, IPANI, Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia, HIPKABI, Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia, HIPGABI, Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia, IPKKI, Ikatan Nurse Cardiovascular Indonesia, INKAVIN, Himpunan Perawat Onkologi Indonesia, HIMPONI, Ikatan Perawat Maternitas Indonesia, IPEMI, Himpunan Perawat Manajer Indonesia, HPMI, Ikatan Manajer Pelayanan Pasien Indonesia, IMPI, Himpunan Perawat Endoskopi Gastrointestinal Indonesia, HIPEGI, Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia, HIPMEBI, Himpunan Perawat Critical Care Indonesia, HIPERSI, Indonesian Wound Ostomy Continence Nurse Association, INWOKNA, Himpunan Perawat Pengendali Infeksi Indonesia, HIPI, Perhimpunan Perawat Bronkoskopi Indonesia, PPBI, Himpunan Perawat Urologi Indonesia, HPUI, Himpunan Perawat Neuroscience Indonesia, HIPENI, Ikatan Perawat Ortopedi dan Trauma Indonesia, IPOTI, Ikatan Perawat Mata Indonesia, IKPAMI, Perhimpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia, Perkesja, Himpunan Perawat Udara Indonesia, HIPERUDI, dan yang terakhir Himpunan Perawat Anestesi Indonesia, HIPANI. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Amin. Wah, mantap sekali, banyak sekali himpunan atau ikatan perawat kita ya Pak ya. Iya, sangat Pak, kokoh mendukung profesi kita PPNI. Nah, di sebelah kiri Pak Saiful ini ada Ketua Bidang Seksi Hukum, Koordinasi dan Kaderisasi, ada Bapak Marwan Susaria, Eskep Nurse. Halo Pak Marwan, apa kabar? Halo Mas Imam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Marwan. Silakan disapa teman-teman di rumah. Oke, terima kasih Mas Imam. Izin Pak Ketua. Siap. Mas Imam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat bergas waras teman-teman sejawat semua, baik yang hadir secara offline ataupun online. Semoga dengan HUT PPNI yang ke-49 ini kita seluruh teman-teman sejawat PPNI makin profesional, makin sejahtera, dan tentunya PPNI semakin jaya. Terima kasih Mas Imam. Iya, mantap Pak Marwan. Baik Bapak Ibu, sebelum podcast kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, podcast kali ini bertepatan dengan hari ulang tahun PPNI ke-49 yang mengangkat tema yaitu Gapai Sejahtera dengan Profesionalisme. Karena isu atau tren tentang kesejahteraan sangat sering diperbincangkan, dibahas di media sosial, media massa, bahkan di media tanah. Iya. Ya, karena kalau ngomongin kesejahteraan itu memang nggak ada habisnya Pak. Betul, di Pak. grup WA, grup Facebook, bahkan di grup Kosidaria Pak. Karena kalau ngomong kesejahteraan itu nggak hanya di profesi perawat Pak. Nah untuk kali ini saya mau mendengar apa sih kesejahteraan itu menurut kacamata dari Ketua DPK PPNI. Silakan Pak Saiful. Baik Pak Imam. Nah, dari karyawan level bawah sampai level atas Pak, tak ada topik yang semenarik masalah kesejahteraan ini Pak. Maklumlah, sehebat apapun sistem yang dipilih dan sebijak apapun kebijaksanaan yang ditempuh, kalau itu menyangkut masalah kesejahteraan Pak, selalu juga berpeluang mengundang suasana panas dingin ya Pak Imam. Wah, benar sekali. Ya. Ini memang kesejahteraan ini memang jadi sebuah hal penting bagi kita semua. Sebagai sebuah profesi, semestinya perawat memperjuangkan kesejahteraannya Pak Imam dan Pak Marwan. Benar Pak. Betul Pak Ketua. Ada di online semuanya. Untuk itulah sebagai wadah perjuangan para perawat, PPNI memasukkan misi kesejahteraan ini Pak Imam. Sesuai dengan tema HUT PPNI ke-49 yaitu Gapai Kesejahteraan dengan Profesionalisme. Misi kesejahteraan jelas memiliki tujuan agar perawat dapat hidup sejahtera Pak ya dan teman-teman semua. Sebab berbicara tentang kesejahteraan tentunya berimplikasi pada mutu atau kualitas pelayanan, khususnya pelayanan perawat Pak atau pelayanan keperawatan. Iya. Pak Ketua ya. Ya betul Pak. Adalah hampir mustahil mengejar pelayanan prima jika tidak dibarengi dengan pembicaraan pengimbangan kesejahteraan Pak yang memadai pada masa sekarang ini. Untuk itu, mari kita menata langkah ke depan, rapatkan barisan, raih kesejahteraan. Begitu. Saya setuju sekali atas yang disampaikan Pak Saiful ya. Tapi nanti strateginya apa ya Pak untuk mencapai kesejahteraan itu? Baik, salah satu strategi untuk mencapai kesejahteraan, kita bisa melangkah ke depan. Nah, tentunya dengan diimbangi dengan pendidikan berkesinambungan bagi profesi kita Pak dan teman-teman semuanya. Kemudian tidak hanya pendidikan saja, namun tetapi juga sosialisasi paradigma baru, pembuatan peraturan, dan peningkatan jasa keperawatan. Dengan peningkatan tarif jasa keperawatan diharapkan selain sebagai subsidi silang Pak ya, sebagai subsidi silang juga bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan dan kesejahteraan keperawatan kita. Gitu Pak. Nah, memang benar sekali yang disampaikan oleh Pak Saiful. Ya. Dengan meningkatkan tarif, kemudian dan lain sebagainya itu bisa meningkatkan kesejahteraan perawat. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan motivasi untuk melangkah ke depan Pak Saiful? Baik,
yang bisa menjadi motivasi. Akhirnya dengan segala kemampuan yang kita miliki ya Pak ya, profesi keperawatan akan selalu menebar senyuman ya kan, kemudian kesabaran dan karya mulia bagi pasien dalam keadaan apapun ya. Ingat itu ya, kita itu profesi mulia, meskipun terkadang profesi kita terlupakan oleh mereka ya Bapak Ibu semua. Tetapi percayalah, perjuangan insan keperawatan akan sampai pada masa di mana kita benar-benar diakui sebagai profesi yang profesional. Begitu Pak. Nah, seperti kata Mariah Carey dalam syair lagunya, "There is a miracle when you believe," yang artinya ada keajaiban ketika Anda percaya. Begitu. Wah, mantap sekali Pak Saiful. Setuju, sepakat saya. Iya. Mudah-mudahan akan ada apa ya? Secara kesejahteraan harapan. yang Amin. secara masif untuk Siap. teman-teman Amin. keperawatan khususnya. Nah, saya mau minta pendapat nih sama Pak Marwan nih terkait praktek mandiri, Pak. Kan ini akhir-akhir ini banyak teman-teman yang mengurus praktek mandiri, walaupun jumlahnya nggak seberapa, Pak. Iya, Mas. Nah, terkait pelindungan hukum, yang mana mungkin nanti bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman anggota PPNI yang akan membuka layanan praktek mandiri. Jadi, menurut saya, Pak ya, memang masih sedikit sekali anggota kita yang mau membuka layanan. Mungkin takut hukum atau perlindungan hukumnya nanti seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Marwan selaku seksi bidang hukum, perlindungan hukum apa yang akan diberikan kepada anggota yang akan membuka layanan praktik mandiri. Silakan Pak Marwan. Siap Mas Imam, terima kasih. Halo sahabat sehat FASMU dan teman-teman sejawat anggota PPNI di RSU Fastabik Sehat PKU Muhammadiyah serta seluruh Indonesia ya, dan seluruh Nusantara tentunya. Iya. Yang pertama izin Pak Ketua Mas Imam, saya Siap. izin memperkenalkan diri dahulu. Kami di sini dapat amanah dari Pak Ketua, dari pengurus DPK Fastabik Sehat, diamanahi pada seksi organisasi, kaderisasi dan hukum. ya betul. Nah, mungkin ini masih awam khususnya untuk teman-teman anggota di DPK kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi PR besar kami di seksi kaderisasi, organisasi dan hukum, kami juga belum melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota. Maka dari itu teman-teman masih apa ya, masih ngambang apa ya, Iya, ngambang janjane iki piye to nek aku arep ngamen atau praktek mandiri di rumah. Masih ragu dalam langkah begitu ya Pak ya. Nah, sebelum ke sana nanti kita progres di pertengahan tahun 2023 ini, nanti atas izin dari Pak Ketua kita akan melakukan sosialisasi termasuk arahan-arahan bagaimana sih tata cara, prosedur, alur untuk mengurus praktik mandiri. Itu yang pertama. Kemudian Mas Imam, praktik mandiri keperawatan sekarang itu namanya SIPP, surat izin praktik perawat. Dahulu sebelum 2015 kalau tidak salah itu SIPM. Nah, surat izin praktek SIPPM, surat izin praktek perawat mandiri, artinya di luar instansi. Nah, dasar hukum kita adalah pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Keperawatan. Jadi seorang perawat tenaga kesehatan itu sah, legal jika dia mempunyai surat tanda registrasi atau STR, ibaratnya SIM. Nah, STR, perawat untuk mempunyai STR itu ada langkah-langkahnya. Mereka harus ujian kompetensi sampai nanti akan diterbitkan surat tanda registrasinya gitu. Kemudian setiap perawat itu SIP-nya 1 bunyinya ya Mas ya. Saya mengutip dari Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014, bunyinya itu 1. Yang pertama, SIPP di tempat kerja atau di instansi. Gitu ya Pak Ketua ya. Mohon nanti kalau saya ada miss-nya, nanti Pak Ketua bisa mengklarifikasi. Di tempat kerja. Teman-teman perawat ASN berarti di Fasiankes pemerintah ya, puskesmas, rumah sakit tipe D, C, B, dan A ya. Terus untuk teman-teman yang bekerja di instansi swasta berarti bisa di klinik mandiri ya, Terus di rumah sakit swasta seperti itu. Yang pertama. Kemudian
perawat itu juga berhak menggunakan SIPP mandiri. Betul begitu ya, Pak Betul, Ketua ya? atau SIPPF ya singkatannya. Jadi bisa kita simpulkan SIPP perawat atau surat izin praktik perawat itu maksimal berapa Pak Ketua? Dua. Betul ya? Ya. Satu di tempat kerja, yang kedua di tempat praktek mandiri atau di rumah. Nah, itu terkait aturan yang diatur pada Undang-Undang Keperawatan. Jadi perawat itu sah-sah saja wes kerja. Misalnya kita sudah kerja di Rumah Sakit Umum Fastabik Sehat, di rumah kita buka warung atau istilahnya mantri sontek ya teman-teman itu gitu ya, mantri sontek, mantri keliling ya, terus home care keliling istilahnya seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, tadi itu saya menyampaikan mantri suntik itu hanya untuk menarik masyarakat sekitar. Teman-teman tidak memberikan obat suntik kan nanti kita nyalahi, itu kan? Iya, Ya, betul, itu kan ya. itu kan terapi ya. Jadi Sesuai dengan kewenangan klinisnya. Jadi Ya. saya pertegas lagi bahwa teman-teman keperawatan dalam memberikan praktek mandiri itu dibatasi sesuai dengan kewenangan klinisnya. Betul. Yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Nah, meliputi apa saja? Salah satunya meliputi 14 kebutuhan dasar manusia, ya toh. Kemudian meliputi tindakan-tindakan yang sifatnya adalah perawatan, contoh perawatan luka, ya toh. Terus perawatan pasien bed rest total dan lain sebagainya. Ya. Nah, adapun fungsi yang lainnya itu kolaboratif. Kolaboratif nanti sebagai contoh ketika Mas Imam ya, Mas Imam punya tempat praktek mandiri di rumah. Nah, itu fungsi kolaboratifnya selain Mas Imam memberikan pelayanan terhadap masyarakat tentang praktek keperawatan mandiri, Mas Imam juga berkolaboratif dengan teman-teman sejawat medis, dokter ya, mungkin vaskes swasta yang ada di area Mas Imam. Ketika suatu saat itu kita butuh konsultasi, ya, seperti itu. Jadi nanti pemberian terapinya dari teman-teman sejawat medis, kita yang memberikan tindakannya, asuhan keperawatannya gitu. Jadi pedoman kita, dasar hukum kita adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ya. Nah, itu ada banyak sekali pasalnya, sudah sangat spesifik pembahasannya. Nanti mungkin teman-teman bisa mereview, tinggal buka di Google, review saja, download PDF. Kalau mau tak share nanti satu-satu Banyak ya Pak ya. Iya. Itu terkait praktek mandiri. Kemudian saya menambahkan sedikit ya Mas Imam ya. Ini saya kutip juga dari dari Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang izin praktik lah. Mungkin teman-teman yang masih ngambang juga. Ini bisa kita kutip pada bab 4 bunyinya tentang registrasi, izin praktik dan registrasi ulang. Jadi kita lihat pada poin izin praktik, salah satunya adalah pada bagian ketiga bunyinya seperti ini teman-teman. Pada pasal 19 di izin praktik, 1. Perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki izin. 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIPP ya. Sesuai ya Pak Ketua ya. Jadi jelas ya. SIPP-nya harus punya dulu, aktif dulu kan gitu. 3. SIPP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat perawat menjalankan prakteknya. Poin 3 ini bisa kita simpulkan SIPP itu yang mengesahkan adalah Dinas Kesehatan Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan Daerah, atas dasar bahwa perawat yang akan mendirikan praktek mandiri di rumah, sarana prasarana persyaratan administratifnya itu sudah lengkap. Ada ruangannya, ada alkesnya, ada fasilitas untuk memantau dan mencegah terjadinya risiko infeksi atau PPI bahasa kerennya kalau di rumah sakitan ya. Betul, pasien ke sana PPI ya. Perencanaan, P-nya yang kedua itu pencegahan infeksi. Contohnya ada tuh yang namanya cairan handstrap ya toh. Terus ada fasilitas cuci tangan, ada APD-nya, ya, ada masker, ada handscoon dan lain sebagainya. Terus kemudian ada tempat tunggu. Ya.
Misalnya pasien kita lebih dari satu kan, yuk nggak wangun nek pasiennya sing ngenteni nunggu ngantri di depan, suruh berdiri, Pak tunggu dulu ya Pak, berdirilah. Itu adalah syarat bangunannya, syarat fisiknya. Kemudian syarat apa namanya administratifnya, ada yang namanya STR aktif ya, ada ijazah, ada kewenangan klinis yang kita bisa lakukan oleh perawat itu selama melakukan kegiatan praktek mandiri keperawatan di rumah. Nah, jadi seperti itu. Nanti proses tersebut kita lengkapi, kita ajukan, dan yang tak kalah penting adalah rekomendasi. Dari mana rekomendasi? Dari yang pertama dari DPK atau dari Dewan Perwakilan atau Pengurus Komisariat. Ya. Misalnya Mas Imam anggota DPK RSU Fastabik Sehat. Jadi langkahnya itu harus mendapatkan rekomendasi dari ketua DPK, teman-teman. Kemudian nanti akan dikonfirmasi oleh ketua DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Nah, itu salah satu syarat administratif untuk mengajukan praktek mandiri. Kemudian nanti akan ada yang namanya kunjungan ya Mas ya, kunjungan atau visitasi. Visitasi. Nanti ada perwakilan dari Dinas Kesehatan, dari DPD daerah, dari DPK ya. Kita akan mendampingi sejawat kita yang akan mengajukan praktek di rumah sampai nanti akan ada penilaian, dan apakah penilaian itu lulus atau disahkan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten untuk melakukan praktek perawatan mandiri di rumah sesuai dengan self assessment-nya. Betul, sesuai dengan self assessment-nya, nanti sesuai dengan poin-poin penilaiannya. Gitu. Secara singkat seperti itu Mas Imam. Iya, sangat lengkap sekali ya penjelasan dari Pak Marwan. Memang di awal harus ada effort untuk membangun atau mendirikan layanan praktek mandiri ya Pak ya. Betul. Di awal harus kita mengeluarkan biaya, tenaga gitu ya. Saya ingin mau mendapatkan penjelasan dari Pak Saiful, karena saya dengar Pak Saiful juga membuka praktik mandiri ya Pak ya. Alhamdulillah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Pak. Kita beda Pak Ketua. Kendala atau tantangan Pak saat membangun membuka layanan praktik mandiri itu seperti apa Pak? Mungkin bisa di-share pada teman-teman, ada tips mungkin untuk teman-teman yang akan membuka layanan praktik mandiri. Silakan Pak Saiful. Baik, terkait kendala dan tantangan ya Pak. Yang pertama mungkin tantangan dulu ya Pak. Tantangan dulu kita itu yang pertama, modal yang pertama kita harus satu, niat, mantapkan niat. Setelah kita niat sudah mantap, susun strategi dengan tadi membangun atau mempersiapkan tempat praktek, kemudian melengkapi alkes sesuai dengan self assessment ya kan. Kemudian jangan lupa yang tak kalah pentingnya adalah terkait perizinan Bapak itu. Legalitas ya Pak ya. Betul, seperti itu. Nah, saya pernah berpikir nih Pak, saat saya mau membuka praktek mandiri Pak ya. Ya. Karena di desa saya itu sudah ada praktek mandiri perawat yang lain. Mungkin ada pertimbangan selain izin dari resmi, kan ada mungkin ada izin dari teman sejawat di tempat di kita ya, sekitar itu. Bagaimana Pak pendapatnya Pak? Supaya mungkin ada tips untuk membuka layanan yang di tempat itu sudah ada tempat praktek juga sejawat kita, perawat-perawat gitu. Baik, baik. Untuk tips dari saya, kita bisa menganalogikan dengan misalkan pedagang ya Pak. Kita kan juga pedagang ya jasa ya, betul, jasa. Kita di bidang jasa. Katakanlah kita bisa merefleksikan konter biasanya kan berjajaran, namun mereka tetap operasional atau eksis. Jadi mereka itu sudah punya tips-tips atau trik-trik tersendiri. Nah, untuk pesan saya, ketika teman-teman sudah mempunyai niat, mempunyai tujuan untuk melakukan praktek mandiri, segeralah. Nggak usah khawatir akan nanti gimana kalau aku nggak laku lah. Itu kalau nggak laku, kunci utama untuk berwirausaha adalah kreatif dan inovatif itu. Soalnya ini mengingat sekarang di zaman sudah 5.0 ya Pak, kita dituntut untuk bersaing secara sehat dengan digitalisasi. Sebisa mungkin kita kreatif untuk memberikan layanan-layanan terbaru, layanan-layanan yang inovatif. Dengan begitu insya Allah masyarakat nanti akan tertarik. Dengan begitu
seiring dengan ini Pak seiring dengan ini kerja kita, insya Allah nanti pasien akan berdatangan. Dan yang terpenting, yang tak kalah penting, doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Imam. Mantap Pak. Tapi untuk di tahun 2003 ini Pak, masih worth it apa enggak sih Pak untuk buka layanan praktek mandiri ini? Sangat worth it Pak. Kenapa saya bilang sangat worth it? Karena jumlah penduduk Indonesia itu berapa Pak? Tahu nggak? Banyak kan? 150 juta. Ya, itu seluruh Indonesia. Kemudian di daerah, nah, semua orang itu baik yang sedang sakit atau sehat ke arah sakit itu memerlukan layanan atau pemeriksaan kesehatan dasar. Nah, itulah kita bisa berperan di situ. Kita sebagai perawat bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, membantu kesehatan masyarakat, seperti itu Pak. Wah, mantap sekali teman-teman yang mau buka praktek, jangan usah ragu ya, karena prosesnya mudah dan insya Allah berkah dan barokah, insya Allah meningkatkan kesejahteraan perawat. Amin. Izin menambahkan Pak Ketua. Ya, siap. Mas Imam. Nanti insya Allah dari DPK yang ada di tempat kerja teman-teman, khususnya di DPK Fastabik Sehat, insya Allah nanti dari pengurus DPK akan selalu mengawal Mas Imam. Jadi kita akan mendampingi apa saja sih yang perlu disiapkan, apa saja sih kendalanya. Ya, jadi kita akan mendampingi atau sebagai fasilitator sampai proses berjalannya visitasi atau penilaian dari Dinas Kesehatan setempat berhubungan dengan pengajuan praktek mandiri keperawatan. Seperti itu. Iya, alhamdulillah ada bantuan dari DPK ya untuk teman-teman yang akan membuka praktek layanan. Nah, ngomong-ngomong tadi kan bahasnya praktek mandiri ya. Kalau di instansi rumah sakit, apakah bisa mensejahterakan Pak? Mengingat ya gajinya kan baru UMR ya Pak ya. Gimana Pak pandangannya Pak? Nah, dari Pak Saiful dulu. Pak Ketua dulu. Oke, baik. Tadi pertanyaan apa Pak Imam? Itu Pak, dari rumah sakit apakah bisa untuk meningkatkan kesejahteraan Pak? Di rumah sakit apakah bisa meningkatkan kesejahteraan? Bisa, sangat bisa. Dengan ya, misalkan ini contohnya, kita sebagai tenaga medis atau perawat, misalkan katakanlah contoh Pak Marwan ya, Pak Marwan kerja di IGD. Ya sudah, kita fokus, kita kembangkan kapasitas diri kita dengan pelatihan, meningkatkan kemampuan diri kita. Dengan begitu insya Allah level kita akan menjadi naik, level kita akan menjadi up gitu. Misalkan Pak Marwan spesialis atau di ruang gawat darurat, jika beliau konsen insya Allah akan menjadi perawat profesional gawat darurat. Dan tentunya nanti jika ada lomba-lomba terkait gadar, Pak Marwan bisa mengikutinya. Dan kemarin juga Pak Marwan sudah mengikuti lomba di mana Pak? Alhamdulillah kemarin kesempatan sama teman-teman sih, sama tim. Ya. Jadi kemarin ikut battle resuscitation di luar biasa. TKU Gamping. Wah, Masya Allah. Nah, ya jangan ini ya Pak Ketua ya. Maksudnya goal kita ya kalau ada kesempatan ya harapannya jadi 5 besar lah ya. Tapi memang belum berkesempatan, minimal kita dapat kasanah baru, dapat ilmu baru, dapat knowledge baru. Selain itu juga bisa silaturahmi dengan teman-teman dari instansi lain dan bisa update manajemen kegawat daruratan yang terupdate. Itu aja sih. Ya, sangat penting luar biasa. yang penting memaksimalkan kesempatan. Nah, ya karena kesempatan nggak datang 2 kali Pak ya. baik. Kalau menurut Pak Marwan sendiri ini gimana Pak? Apakah bisa nih dari rumah sakit untuk meningkatkan kesejahteraan para perawat ini? Padahal dari kepala ruang ya, ini bukan di luar dari bidang seksi hukum. Oke. Ini ya Mas Imam, spesifik ya berarti ya untuk teman-teman perawat ya. Iya. Nanti jadinya saya curhat ini Mas. Curhat dong, nggak apa-apa. Ya oke, Mas Imam izin Pak Ketua sekali siap. lagi. Jadi tadi Mas Imam pembahasannya sampai di UMR dan UMK ya. Mungkin saya sedikit sharing dulu apa sih. Jadi nanti teman-teman itu keraguannya itu agak
agak hilang nanti. Jadi sudah tidak ragu-ragu. Jadi teman-teman yang perlu kita pahami, UMR itu adalah yang ditentukan oleh wilayah ya, yang sering digembar-gemborkan oleh Pak Gubernur ya. Benar, Pak. Di UMR 2023 up, nah, naik. Nah, sementara kita yang di daerah itu kan lihat slip gaji. Allah. Aduh wae lah, maksudnya gitu. Waduh wae kan gitu. Waduh wae lah. Nah, sementara di daerah itu adalah UMK ya, upah minimal kabupaten ya Mas ya, kabupaten. Jadi itu akan ada range-nya lagi teman-teman. Beda dengan yang ditentukan oleh wilayah lah. Tentunya instansi di tempat kita bekerja ini itu sudah acuannya berdasarkan keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan, bukan begitu ya Pak Ketua ya? Iya, betul. Jadi Pak. sudah ada keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang setiap tahunnya itu akan, insya Allah kalau kita lihat perkembangannya up terus kok ya. Iya, Jadi pasti ada kenaikan lah, mengikuti kurs juga kan ya, nilai mata uang juga kan. Ada peningkatannya juga sih. Nah, jadi kalau kita hanya bergantung dari UMR ya, ibaratnya apa ya Mas? Ya cukup lah, cukup alhamdulillah. Ya, maka dari itu kita harus cari opsi-opsi yang lainnya untuk menggapai kesejahteraan untuk teman-teman sejawat perawat. Nah, kemudian Mas Imam, apakah di tempat kita bekerja itu support untuk insan-insannya, khususnya perawat, teman-teman perawat untuk meraih kesejahteraan? Kalau tidak salah dan kalau saya rasakan kok support sekali ya. Support ya Pak ya. Saya rasakan support sekali. Itu baik saya pribadi ataupun untuk teman-teman yang lainnya, khususnya teman-teman perawat loh. Kok Pak Marwan bisa bilang seperti itu? Coba kita review, kita lihat visi misi rumah sakit kita, Mas Imam. Jadi rumah sakit itu punya visi misi yang salah satu bunyinya itu mempunyai kemandirian finansial dan mensejahterakan insannya. Ya, Insan-insannya ya. Nah, itu diwujudkan dan dibuktikan dengan program-program. Ada program ya seperti yang disampaikan Pak Ketua, jenjang karir ya. Jenjang karir dari level pelaksana, dia mau ngejar pendidikannya meningkat, otomatis nanti hasilnya jenjang karirnya meningkat, bisa naik ke Katim, bisa naik levelnya ke atas. Bahkan yang dari teman-teman pelaksana, teman-teman pelayanan bisa loh ikut rekrutmen ke struktural. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rumah sakit itu banyak variasi pelayanan. Salah satu ya ini sedikit market juga ya, marketing layanan rumah sakit ya. Layanan rumah sakit. Bahkan ini justru malah bukan untuk layanan keperawatan saja. Jadi rumah sakit itu punya layanan yang sudah berjalan. Ini tahun kedua. Alhamdulillah progresnya ya cukup meningkat lah dari awal kita launching itu. Ada yang namanya layanan home visit. Home visit ini kompleks. Bukan hanya layanan A, B, tapi semuanya Mas Imam. Masuk Jadi, semua ya Pak ya? semuanya. Pasien itu cukup di rumah, cukup reservasi saja. WA-an ya zaman sekarang kan. Mbah-mbah kakung itu kan WA-an. Aku tolong diperiksa ning omah kan gitu. WA-an sama pendaftaran. Kemudian kebutuhannya apa? Bisa dilakukan pemeriksaan medis oleh teman-teman sejawat dokter, ya kan? Bisa dilakukan pemberian asuhan keperawatan. Ini biasanya itu pasien-pasien pasca rawat inap di sini, pasien-pasien dengan kebutuhan bed rest total itu ada layanan keperawatan. Ada layanan pengen cek laborat, awake rasane ora karuan. Ya, dicek. Ada teman-teman analis respon ke rumah cek laborat. Terus ada pasien-pasien penyakit kronis yang dia itu rutin dilakukan fisioterapi di sini, di layanan fisioterapi, tapi karena ribet gak ada yang nganter, ada loh layanan home visit fisioterapi oleh teman-teman fisioterapis yang belum ada foto ronsen di rumah Mas. Nah itu karena ribet ya itu sangat ribet dan costnya juga sangat besar. Nah, itu yang belum, mudah-mudahan nanti juga bisa dikembangkan lah. Contoh daripada layanan tersebut, home visit yang sifatnya itu kompleks, itu kan dalam konteks program itu rumah sakit kan memberikan nilai kesejahteraan tambahan untuk insan-insannya, bukan hanya untuk teman-teman perawat, malah semuanya kan? Ya Pak ya. Gitu. Nah itu contoh spesifik berkaitan dengan apakah tempat kita bekerja ini teman-teman sudah sangat support untuk meningkatkan kesejahteraan. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Ketua, dengan berjalannya waktu pasti kesejahteraan kita juga akan meningkat kan gitu. Tapi ya semata-mata kita harus cari inovasi-inovasi. Kalau memang
kita punya passion di luar pelayanan di tempat kita bekerja, ya kita bisa mengembangkan di luar itu. Bukan hanya praktek mandiri ya Pak Ketua ya, Mas Imam ya. Betul. Mungkin yang sukanya entrepreneur, ada itu salah satu teman kami, tim kami di IGD itu, dia itu hobi, dan hobi itu membawa rezeki. Jadi Mas inisial Mas G itu mengimprove keahliannya atau hobinya itu dengan jasa mantri foto. Wah. Jadi di rumah praktek loh itu. Out of the book ya Pak. Iya, di rumah praktek loh, punya pasien kelelahan, tapi dia hobinya itu seni fotografer. Jadi dia mengimprove-nya dengan mantri foto ya. Jadi ya melayani dengan sepenuh hati, layanan keperawatan, ya melayani teman-teman yang mau nikah, promonya banyak itu. Nah, seperti itu. Jadi ya piye carane lah kita bisa mengembangkan diri untuk mencapai kesejahteraan, dan tentunya profesionalisme tetap terjaga. Mungkin itu Mas Imam, Pak Ketua. Terima kasih. Baik. Iya, alhamdulillah sekali ya teman-teman yang di DPK Fastabi. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki ya, bisa bekerja di lembaga yang insya Allah berkah. Apabila kita banyak bersyukur, maka akan ditambah lagi nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi untuk meningkatkan profesionalisme, insya Allah nanti kesejahteraan akan ikut meningkat. Jadi kita profesional, insya Allah kesejahteraan akan meningkat. Nah, Bapak-bapak, kemarin itu saya pernah mendengar ya Pak, berita atau cuitan Pak, dari Pak Menkes Pak ini, yang baru-baru kemarin Pak. Jadi di luar negeri sana itu perawat dan dokter itu sejajar. Bagaimana pendapat dari Bapak-bapak ini? Silakan Pak Saiful dulu. Baik, harapan kami semua tentunya sejalan atau seragam dengan Bapak Menkes ya. Bapak Menkes itu atas dasar dari luar negeri ya Pak ya. Sebisa mungkin kita di Indonesia kalau bisa kita menyesuaikan. Setidaknya dokter sama perawat minimal sejajarnya dalam hal tadi yang sudah disampaikan Pak Marwan, kita bisa kolaboratif, kita bisa kerja bareng dan sebagainya. Namun terkait salary ya atau finansial kita, mohon tolong Bapak Ibu pejabat yang selaku pemangku kebijakan, tolong kita diperhatikan ya. Karena apa? Kita juga adalah seorang profesional, kita perawat, dan kita juga mempunyai keahlian. Itu pesan saya. Semoga dengan seiring berjalannya waktu, profesi perawat akan tetap berkibar dan hebat. Itu Pak. Mantap Pak. Kalau dari Pak Marwan sendiri, tanggapannya apa ya Pak dari cuitan dari Pak Menkes tadi? Sejajar itu dari sudut pandang Pak Marwan sendiri seperti apa? Silakan Pak. Wah, ini bulan lalu ya kelihatannya ya. Iya, Pak Menkes itu ya. Terus kemarin digoreng lagi sama netizen itu. Ada salah satu rumah sakit swasta yang direvisikan oleh Pak Presiden itu ya, digoreng lagi tuh pelayanan kesehatan di negeri negeri apa Pak? Corona. Tapi nggak apa-apa loh, itu justru malah jadi semangat kita lah ya, benar. semangat teman-teman tenaga kesehatan di negara tercinta ini. Saya mungkin ada dua opsi Mas. Yang pertama, pandangan saya pribadi sebagai seorang tenaga kesehatan perawat, dan yang kedua pandangan sebagai seksi organisasi, kaderisasi dan hukum. Nah, jadi menurut saya Mas Imam, yang pertama, baik itu teman-teman tenaga medis, teman-teman dokter, teman-teman sejawat keperawatan, teman-teman nakes lainnya, ada analis, apoteker, radiografer atau fisioterapis, semuanya itu punya payung hukum masing-masing. Jadi dasar hukumnya itu ada masing-masing. Nah, harapannya yang pertama, karena kita sama-sama pelayan yang memberikan asuhan terhadap pasien, ya yang penting koridornya itu harus dipenuhi sesuai dengan penugasan klinis kita, wewenang kita masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat kacamata di tempat saya bekerja di RSU Fastabik Sehat PKU Muhammadiyah,
kurang lebih ya beberapa tahun ini ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya insya Allah sama rata lah ya kalau terkait kasta. Tadi kan yang dibahas kasta ya. Ya, karena sifatnya itu kolaboratif. Sebagai contoh, ada pasien datang di IGD, ya, dokter menentukan asesmen medisnya. Pasien butuh dirawat inap, ya, menentukan asesmennya. Kemudian dokter kan berkolaboratif, baik itu dengan perawat atau bidan di IGD. Nah, teman-teman perawat berkolaboratif dengan instruksi yang diberikan oleh teman-teman medis yang akan diberikan kepada pasien yang melakukan teman-teman perawat, tentunya dengan kewenangan klinis yang sesuai. Nah, itu. Kemudian si pasien butuh dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium, foto ronsen, otomatis teman-teman analis pun kan berkolaboratif ya dengan sejawat dokter. Teman-teman radiografer lagi nanti kolaboratif. Lah, itu yang saya asumsikan bahwa kita itu sifatnya adalah kolaboratif partner kerja dalam memberikan layanan kesehatan. Jadi tidak ada pembedaan kasta. Kemudian kembali lagi nanti sampai ke kesejahteraan ya Mas Imam. Itu yang terpenting itu ya Pak ya. Berkaitan kesejahteraan. Kita harus berkaitan dengan kesejahteraan tentunya yuk kita yang diamanai di pengurus DPK, khususnya di DPK RSU Fastabik Sehat, nanti minimal kita bisa mengupayakan, bisa mengajukan berdasarkan dari contoh-contoh dari instansi-instansi lain mungkin ya, karena kita itu di PKU Muhammadiyah, minimal kita punya dasar dari teman-teman PKU Muhammadiyah yang lainnya supaya bisa kita perjuangkan dan kita kembalikan lagi. Insya Allah itu jika layanan yang kita berikan sudah sangat maksimal, kesejahteraan itu akan mengikuti kok. Ya, tentunya juga nanti dengan menyesuaikan dengan apa yang didapatkan oleh rumah sakit ya gitu. Itu Mas Imam. Iya. Baik Pak Imam, berarti kita next project kita perlu menggandeng seksi kesejahteraan nih. Kita perlu melaksanakan atau menyusun strategi untuk kesejahteraan teman-teman kita ini. Gitu ya Pak ya? Siap Pak Ketua. Jadi Pak Ketua program selanjutnya ya. Siap. Nah, jadi nanti biar take actionnya dapat lah ya kan gitu. Oke. Semoga Allah memudahkan ya. Amin. Ya, amin. Luar biasa sekali ya perbincangan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa like videonya, komen di bawah ya. Kalau pengen subscribe di bawah ini nanti. Iya. Jangan lupa share ya informasi, kita share kepada teman-teman kita, karena dengan membagikan informasi kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ini Pak menambahkan atau teman-teman seluruh Indonesia kalau mau ada request nih, misalkan ada request yuk kita bahas apa, insya Allah kita akan menyiapkan terkait pembahasan terkini. Seperti itu ya Pak ya? Ya, siap. Setuju. Ya. Sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan ya untuk sejawat perawat yang ada di rumah atau di seluruh Indonesia. Pak Marwan dulu silakan. Apa ini Mas Imam? Nyontek dulu kalau Bapak. Nyontek dulu ya, karena tadi sudah dikasih clue sama Mas moderator ini, Mas Imam Muzaka ya. Jadi nanti sedikit cari contekan. Ada yang cukup menggelitik ini Mas Imam, Pak Ketua. Siap. Ya, monggo. Jadi di akhir kegiatan podcast ini, jadi saya ingin menambahkan share sedikit kalimat motivasi ya. Saya tadi mengutip dari Steve Jobs. Mantap. Seorang pebisnis ulung ini, seorang tokoh bisnis ulung dan salah satu pendiri Apple yang dari negara paling ujung barat sana, negara Amerika Serikat, Paman Sam ya. Jadi beliau mengatakan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat yaitu dengan mencintai apa yang sedang kamu lakukan. Ya. Saya pribadi menyimpulkan, saya seorang perawat, itu profesi saya. Saya harus cinta dengan profesi yang saya miliki. Sehingga apa? Sehingga saya bisa total ketika memberikan penanganan keperawatan
pelayanan kesehatan, asuhan-asuhan keperawatan terhadap pasien-pasien yang kita layani. Jadi kita mulai dari kita menyukai, mencintai profesi kita. Jadi nanti supaya kita bisa total, bisa all, bisa lepas ketika memberikan pelayanan. Dan semata-mata kita niatkan untuk ibadah. Nah, supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita karena sudah benar-benar memberikan pelayanan dengan ikhlas. Nah, nanti hubungannya dengan kesejahteraan. Allah tidak akan membiarkan makhluknya mendapatkan rizki yang cuma-cuma. Jadi dengan usaha yang kita lakukan, dengan kita mencintai profesi kita, Allah pasti akan memberikan rizki yang sesuai kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan kan gitu. Nah, kalau yang tidak kita butuhkan, ya kita cari di jalan yang lain kan gitu. Yang penting halal Pak. Yang penting halal kan gitu. Mungkin itu Mas Imam, Pak Ketua, penutup dari saya. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Mantap sekali Pak Syarifan. Nah ini Pak Mungkas nih, pesan untuk teman-teman dari Ketua DPK, silakan Pak. Mungkin pesan saya untuk semuanya ya, juga untuk diri saya pribadi. Jadi kita renungi sejenak. Jadi anugerah atau kesejahteraan dari Allah itu bukan saat Anda mendapatkan harta yang banyak ya. Itu Pak, tolong catat ini ya. Mau dibikin status juga gak apa-apa ya. Anugerah atau kesejahteraan dari Allah bukan saat Anda menjadi kaya, bukan saat Anda menjadi yang paling jenius. Anugerah atau kesejahteraan terbesar yang dikaruniai Allah adalah menjadi orang yang baik dan bermanfaat di mata Allah. Jadi, mari kita bersyukur atas apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Dengan bersyukur, maka merasakan kesejahteraan, kebahagiaan, ketenteraman hati. Itu yang terpenting, Pak. Siap. Dan kita bisa berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wasiadatan fil ilmi wa barakatan rizki fil rizki. Ya Allah, kami memohon kepadamu akan keselamatan agama, kesehatan badan, tambahan pengetahuan, dan berkah rizki. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kesejahteraan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan, kesejahteraan di akhirat, wa qina azabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Amin. Mungkin itu Pak. Amin ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak, Pak Saiful, Pak Marwan, atas kehadirannya di podcast perdana ini Pak. Ya, semoga ke depan Mas Imam. Ya, semoga ke depan ada podcast lagi ya Pak ya. insya Allah. Itu Mas. Ya, yang isinya bisa mengedukasi para perawat di Fastabik dan di seluruh dunia. Dan alam semesta. Baik, sekian dari saya. Baik. Bidailah fastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPNI Maju bersama.